Allahmu. Allah Bapak Ibu adalah Allah saya. Allah Rut adalah Allah Salomo, Allah Daud, dan Allah Paulus, dan Allah semua orang yang akan pergi ke surga. Kemudian kita mau berkomitmen Bapak Ibu tahun ini, jemaat Tuhan, untuk mengenal Allah secara baik, mengenal Allah secara pribadi. Walaupun Bapak Ibu tidak perlu sekolah teologi bertahun-tahun untuk mencari tahu siapakah Allah itu, Bapak Ibu bisa mengenal Allah secara pribadi, di mana Bapak Ibu bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi kapan saja. Dan kita sudah melihat pada waktu Rut mengalami Allah Naomi, Allah Israel, dia berkomitmen kemanapun Naomi pergi, siapakah Allah Naomi, itu dia akan pergi ikut Naomi dan menyembah Allah Naomi. Karena apa? Mengenal Allah yang benar secara pribadi. Dan dia berkomitmen setia sampai Tuhan memanggil. Dan Tuhan memberkati keturunan daripada Rut. Bapak Ibu, kita sudah pelajari juga bagaimana Allah Daud, Allah Daniel, yaitu Allah yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan di muka bumi. Pada waktu itu kerajaan yang terbesar, yang terkuat adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Tapi Tuhan bertindak dan menyertai Daniel yang setia kepada Tuhan, walaupun ada tekanan-tekanan secara politik untuk meninggalkan imannya. Tapi Daniel berkomitmen tidak menajiskan diri, menjaga kesucian hidup, dan juga terus berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Saudara-saudaraku, kita juga sudah pelajari bagaimana mengenal Allah melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, itu melalui doa. Allah menjawab doa Salomo, dan Allah menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari, dan Tuhan mengklaim, Tuhan berkata, aku telah mendengarkan doamu. Dan Bapak Ibu juga, sebagaimana Allah mendengarkan doa daripada Salomo, maka Allah juga mendengarkan doa saudara. Apapun pergumulan doa saudara, Allah mendengar dari surga. Dan kita sudah tahu bahwa berdoa kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan materi terhadap doa kita sampai ke surga. Karena Yesus Kristus yang kita sebut di dalam akhir doa kita, dia ada di surga. Doa kita terhadap setiap kebutuhan kita tutup di dalam nama Yesus. Yesus ada di surga dan dia mendengar. Firman Allah berkata, Yesus Kristus mendengar suara domba-dombanya, dan dia dengar dari surga pada waktu saudara berdoa di dalam nama Yesus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus juga menerjemahkan, membantu doa-doa kita, sehingga doa-doa kita yang penuh kelemahan, Roh Kudus menolong kita sampai doa kita sampai ke surga. Karena itu Bapak Ibu, Allah kita yang kita sembah hari ini, itu adalah Allah yang hidup. Itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan beri kepada saudara pada abad ini. Milikilah Tuhan saja, itu sudah cukup. Karena saudara memiliki Tuhan, maka Tuhan sumber berkat akan memenuhi apa yang saudara butuhkan. Kuncinya adalah datang kepada sumber berkat itu, cintai pribadi itu, dan kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang indah yang dimiliki oleh Tuhan di surga, dan dia akan berikan kepada kita. Dan hari ini semuanya kita bersama-sama untuk mengenal Allah dalam firman-Nya, mengenal Allah dalam doa. Dan kita puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diajar oleh Pendeta Pak untuk 3 orang dalam satu hari doakan 3 kali. Doakan orang yang saudara cintai, yang mungkin memiliki masalah yang berat, yang mungkin belum mendapatkan pengertian tentang keselamatan di surga. Dan Bapak Ibu ditolong untuk doa. Saya tahu Bapak Ibu sudah mendoakan itu. Dan sekarang Bapak Ibu sedang naik untuk bagaimana melatih kesaksian Bapak Ibu, menulis kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, meringkas kesaksian-kesaksian Bapak Ibu, supaya pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa Allah yang hidup telah menyertai Bapak Ibu pada zaman waktu Bapak Ibu masih nakal, masih berbuat dosa, masih hidup lama. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan mengubah Bapak Ibu dengan kasih-Nya. Dan kemudian apa saja yang menjadi perubahan-perubahan
di dalam hidup Bapak Ibu setelah Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu tulislah, ringkaslah itu, ingatlah itu, dan naikkanlah puji syukur pada Tuhan. Karena engkau dulu adalah orang yang berdosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Allah. Amin. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tulislah Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita step by step mengikuti pola ini, Bapak Ibu akan berubah. Dan tidak heran Bapak Ibu memiliki kuasa yang besar kalau Bapak Ibu mulai mencintai orang lain yang berdosa untuk supaya menciptakan kasih Allah kepada orang yang berdosa. Tuhan akan mengurapi. Dikatakan firman Tuhan, aku akan menyertai sampai pada akhir zaman. Kepada siapa? Kepada orang yang pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitahukan tentang keselamatan. Orang seperti itu akan disertai Tuhan. Walaupun penyakit mungkin datang, Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya. Walaupun tidak memiliki uang, tapi orang yang mencari memberitakan Injil kepada orang yang tersesat, Tuhan akan memberi uang, Tuhan akan memberkati. Saudaraku, Allah kita bukan Allah yang pelit. Allah kita Allah yang sumber berkat. Bapak Ibu berasal daripada Allah. Bapak Ibu tahu jantung Bapak Ibu secara mahal. Ada jual itu organ-organ tubuh ya. Katanya di negara-negara lain butuh organ tubuh anak-anak yang masih belum rusak dan dijual mahal. Kalau organ tubuh itu mahal, Bapak Ibu hitung di dalam tubuh Bapak Ibu berapa juta, berapa ratus juta tubuh Bapak Ibu. Itu diberi Tuhan gratis kepada Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu bayar. Mata saudara masih sehat, itu luar biasa. Itu pemberian Tuhan. Karena itu saya mengajak kita saudara-saudara sekalian mengenal Allah dalam firman-Nya. Buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 55. Yohanes pasal 8 ayat 55. Demikian bunyi firman Tuhan. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Kita garis bawahi, tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Ini adalah kata-kata daripada Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa Dia mengenal Allah Bapa yang di surga, dan aku menuruti firman dari Allah itu sendiri. Biarlah ini juga menjadi pernyataan iman daripada Bapak Ibu. Walaupun orang seperti orang Yahudi yang tidak mengenal Allah yang hidup, mereka mengetahui Allah secara teori, mereka mengetahui Allah dari Taurat, tetapi mereka tidak menghadirkan Allah di dalam hidup pribadinya. Tapi Yesus berkata bahwa Dia mengenal Bapa, Dia mengenal Sang yang duduk di atas tahta di surga, pemilik surga dan pemilik bumi, dan semua adalah karya ciptaan daripadanya. Yesus mengenal Bapa, dan Yesus menuruti firman-Nya. Betapa ajaibnya, betapa agungnya sabda Tuhan, firman dari Tuhan. Segala sesuatu belum terbentuk sudah ada firman. Firman itu berasal daripada pribadi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara firman, sebenarnya kita bicara tentang pribadi itu. Kita melihat pribadi Allah. Di dalam seluruh pribadi Allah itu adalah firman yang hidup. Sehingga pada waktu Yesus datang sebagai manusia, kita bisa melihat perkataannya, perbuatannya daripada Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran daripada firman. Sehingga murid-murid melihat firman di dalam diri Yesus Kristus, dan kemudian mereka menyerahkan hidup mereka secara total setelah mereka dimerdekakan oleh firman yang mereka dapat di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengharapkan kepada saudara-saudaraku supaya saudara-saudara mengetahui firman dengan baik. Saya berharap pada saudara-saudara supaya saudara mendengarkan firman dengan baik. Saya berharap berdoa kiranya saudara-saudara menerima firman Tuhan itu dengan baik. Dan saya berharap kiranya saudara-saudara menerapkan firman Tuhan dengan baik di dalam hidup saudara. Jangan hanya mengetahui firman Tuhan, jangan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi sampai pada menerima taat atas semua firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Pada waktu Bapak menerapkan firman Tuhan,
kuasa Tuhan nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, belum mendapatkan kuasa yang nyata dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi pada waktu Bapak Ibu mengetahui, mendengarkan, menerimanya, dan menerapkan semua firman dengan penuh ketaatan, kuasa dari surga itu menyertai di dalam hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham Lincoln berkata, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Seorang mantan presiden yang mengubah banyak peraturan-peraturan di Kongres Amerika. Dan orang Amerika punya uang saja masih mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Mereka percaya kepada Tuhan. Itu pengakuan-pengakuan dalam hukum Amerika. Saudara-saudaraku, Abraham Lincoln berkata, Alkitab adalah pemberian terbaik yang Tuhan beri kepada manusia. Saudara-saudaraku, Alkitab kita, mari kita lihat di mana Alkitab kita sekarang. Itu adalah pemberian Tuhan. Pulanglah, bacalah Alkitab, bacalah ayat-ayat Alkitab. Itu hadiah Tuhan bagi saudara. Mungkin saudara lupa membaca Alkitab, mungkin saudara tidak pernah membaca Alkitab, dan saudara tahu saudara meninggalkan banyak hadiah-hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu. Hadiah itu tidak saudara ambil kalau saudara tidak baca Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara, dan Dia memberi buku itu kepada kita. Dan dalam buku itu yang disebut Alkitab, itu ada semua sabda daripada Tuhan yang ada di surga. Dan Dia datang di dalam bentuk manusia untuk menebus dosa saudara. Dia datang yang firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, yaitu kita bisa melihat firman itu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sehingga Matius, Markus, Lukas yang kita baca dalam firman Allah, mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dan kuasa yang ada dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yohanes melihat Yesus membangkitkan Lazarus, karena Yesus adalah firman yang hidup itu, dan Dia menyampaikan firman yang hidup itu. Dan pada waktu Lazarus taat, pada waktu orang-orang taat kepada pernyataan daripada Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat. Waktu Yesus menyatakan sabdanya kepada Lazarus yang telah meninggal 3 hari menjadi bangkit. Kuasa firman luar biasa. Ketaatan kepada firman akan mendatangkan kuasa di dalam hidup saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa itu firman? Apa itu firman Tuhan? Firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran satu-satunya yang dimiliki oleh Allah. Dan Allah beri kepada saudara. Saudara mau tahu tentang siapa Allah? Baca dalam Alkitab. Tuhan menyatakan diri lewat Alkitab. Dan saudara tinggal baca siapakah Tuhan yang saudara sembah hari ini. Apa maunya Tuhan saudara bisa tahu. Apa yang Tuhan memberi kepada saudara, saudara bisa tahu di dalam Alkitab. Saudara juga bisa tahu bahwa Tuhan mau mati bagi saudara untuk menebus dosa saudara. Itu luar biasa. Saudara yang tahu di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Ada banyak agama-agama, ada banyak pengakuan-pengakuan kebenaran di bumi ini. Tetapi yang benar-benar kebenaran yang berasal daripada Allah itu ada di dalam Alkitab. Kenapa saudara? Karena dalam Alkitab menceritakan tentang Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Semua agama tidak pernah memberitahukan bahwa dosa manusia dihapus. Semua agama menceritakan tentang kebaikan, perbuatan baik daripada manusia untuk hidup di dalam sesama. Tetapi dalam Alkitab berbicara bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga, dan Dia sudah ada di surga melalui kebangkitannya, dan Dia ada di surga. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, setia sampai pada akhir, akan ke surga. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, karena itu firman Allah merupakan firman yang otoritas tertinggi untuk mengatur tingkah laku, moral, etika bagi kita yang percaya. Jadi standar kita untuk kita bertindak
adalah Alkitab. Bapak Ibu bisa bertindak berdasarkan keinginan Bapak Ibu, pikiran keinginan Bapak Ibu sudah cenderung kepada dosa. Karena itu Bapak Ibu perlu baca Alkitab. Perlu Alkitab merubah konsep berpikir dan pikiran kita, tindakan kita, supaya pada akhirnya Alkitab menjadi nilai ukur, menjadi norma untuk dasar kita bertingkah laku. Saudara, mari kita lihat satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, firman itu kalau kita lihat Alkitab atau di dalam bahasa asli itu digunakan ya satu istilah yang bagus tadi, itu logos. Logos. Firman itu logos. Jadi lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini diidentik dengan Yesus Kristus. Pada mulanya adalah Yesus Kristus, logos. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada, karena dia juga adalah ilahi itu sendiri. Bapak Ibu, firman itu telah menjadi daging, dan kemudian dia telah datang dalam dunia 3 tahun itu, dan murid-murid mencatat tindakan, perilaku, ucapan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama kurang lebih 3 tahun itu dicatat oleh murid-muridnya, dan itu yang ada di dalam Alkitab kita. Dan Bapak Ibu tidak perlu kembali kepada kehidupan abad-abad pertama, saudara. Dan Bapak Ibu bisa mengerti itu pada waktu Bapak Ibu membaca firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman atau logos berasal daripada Allah, sehakikat dengan Allah, dan ada di dalam Tuhan Yesus. Firman itu setara dengan Allah. Kita bisa mengenal Allah dalam firman yang melalui Tuhan Yesus, dan Yesus adalah firman itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman adalah kebenaran yang mutlak dari Tuhan, dan Yesus Kristus berkata, dia adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Kebenaran satu-satunya adalah Yesus Kristus, karena dia adalah Allah yang datang dari surga. Dia yang membuka siapa? Dirinya melalui Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, saya mencatat ada beberapa ayat yang menggunakan istilah firman itu ya. Kita belajar sedikit aja, tidak terlalu dalam, tapi singkat saja. Istilah firman itu kan dipakai istilah logos ya dalam bahasa Yunani. Alkitab itu dalam bahasa Yunani, dan ada ayat-ayat yang saya kutip itu bicara tentang firman atau logos. Jadi kita mengerti firman Allah itu di dalam Tuhan Yesus. Itu sudah jelas. Nah, istilah logos ini juga dipakai di dalam beberapa ayat ya, saudara. Misalkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimenteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, istilah di sini saudaraku, firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, itu logos, itu firman. Dari firman itu isinya apa? Firman itu bicara tentang firman kebenaran, firman yang tidak salah, yaitu firman keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau kita menarik dari istilah ini, bahwa firman keselamatan itu apa? Yesus Kristus memberi keselamatan bagi kita.
Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Itulah firman yang dari surga, yang diungkapkan dalam Alkitab, yang dipakai dengan istilah logos itu. Jadi pada waktu kita menerima firman, dan firman itu berasal daripada Tuhan, itu adalah firman keselamatan, Injil keselamatan, yang berkata bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Injil keselamatan tidak ada di agama-agama yang lain. Injil keselamatan ini ada di dalam Alkitab. Itu yang berita dari surga. Itulah firman yang disampaikan di dalam diri Yesus Kristus. Kita memiliki kepastian yang kekal. Karena itu kita mau ke gereja. Karena itu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada Injil keselamatan yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Dosa diampuni. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa memiliki hidup yang kekal. Injil inilah yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Istilah logos dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Berita keselamatan itu sudah Bapak Ibu dengar. Injil itu sudah Bapak Ibu dengar, dan kita telah mengalami keselamatan itu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19, sebab Allah menamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Apa itu firman, saudara? Itu berita pendamaian. Berita pendamaian itu apa, saudara? Berita pendamaian itu berkata bahwa saudara dan saya telah didamaikan oleh darah Tuhan Yesus, berdamai dengan Bapa di surga. Kenapa kita perlu berdamai dengan Bapa di surga? Karena kita berbuat dosa. Upah dosa telah maut, tapi Yesus Kristus mau menjadi perantara untuk mendamaikan saudara yang berdosa dengan Allah yang kudus. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai jalan perdamai. Dia mendamaikan saudara dengan Tuhan, dan saudara bisa bertemu dengan Tuhan Allah di surga kudus, karena telah mendapatkan pemutusan dari Tuhan. Tanpa orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus tidak akan menghampiri Allah yang hidup. Saudaraku, firman Allah berkata kita tidak bisa melihat Allah kalau kita masih hidup di dalam dosa. Berbahagialah orang yang melihat Allah. Orang yang telah melihat Allah adalah orang yang telah meninggalkan dosa. Kalau lihat firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu, tinggalkan dosamu. Dosa akan menjajah saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat saudara tidak mengerti firman Allah yang baik. Saudara tetap hidup di dalam manusia yang lama, saudara akan tetap tidak mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara-saudara telah dinamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita diselamatkan, yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, firman Allah itu apa, saudara-saudara? Firman Allah itu berbicara tentang pemberitaan tentang salib. Salib itu apa, saudara? Salib itu bukan ada jin kafir di sana, saudara. Salib itu ada pribadi Allah yang terpaku di kayu salib. Allah yang terpaku di kayu salib karena saudara dan saya. Karena dia mau pikul dosa saudara. Itulah berita Injil. Itulah sabda Allah yang luar biasa, yang dimiliki di surga dan dibawa oleh Yesus Kristus di dalam hidup Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, karena saliblah maka kita boleh berada di sini. Oleh karena saliblah penebusan dosa itu terjadi. Oleh karena salib itu Bapak Ibu memiliki hidup yang kekal dan memiliki kepastian hidup di surga. Karena itu saudara-saudaraku, sabda yang mau saya sampaikan pada hari ini, yaitu logos, itu berbicara amanat dari pihak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang wajib diberitakan dan taat. Apa yang saya sampaikan tadi, logos, firman Allah yang di dalam Yesus Kristus, yaitu firman yang berasal dari surga, itu diberikan kepada kita sebagai amanat daripada Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa beritakan dan kita taat pada
firman-Nya. Firman Allah bicara tentang Injil, salib. Firman Allah bicara tentang jalan pendamaian. Firman Allah bicara tentang keselamatan yang pasti. Karena itu saudara-saudaraku, itulah firman Allah. Itulah firman Allah. Allah berbicara dengan perantaraan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dikatakan firman Allah dalam Ibrani bahwa Allah menyatakan dirinya, firman-Nya, siapakah Dia? Itu di dalam Tuhan Yesus, tidak di dalam kitab-kitab suci yang lain. Allah mengungkapkan siapakah Allah, itu di dalam diri Yesus Kristus. Pada zaman-zaman yang lalu dalam Perjanjian Baru, Allah berbicara kepada Samuel, Allah bicara kepada Daniel, Allah bicara kepada nabi-nabi dan kepada raja-raja. Tetapi pada saat akhir, Allah tidak berbicara lagi kepada siapa-siapa, tapi Allah bicara di dalam kenyataan, di dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah itu datang dalam wujud Tuhan Yesus dan itu real. Siapa pada waktu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu sesuatu yang sangat indah. Semua pengetahuan tentang surga itu ada dalam diri Yesus. Saudara terima pribadi Tuhan Yesus, saudara sudah mendapatkan semua pengetahuan tentang surga. Walaupun saudara mungkin tidak belajar secara baik tentang siapakah Tuhan Yesus, bagaimana Alkitab ditulis dan lain-lain, tapi kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, maka Yesus Kristus masuk dalam hidup kita. Maka semua yang ada dalam Yesus Kristus, sabda yang Tuhan Yesus bawa dari surga, itu sudah ada dalam diri saudara. Karena itu yang mendorong saudara untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa saudara? Karena Yesus Kristus ada di dalam diri saudara. Pada waktu Yesus Kristus dalam diri saudara, saudara akan mengakui dan berkata, hanya Engkau sajalah yang terpenting dalam hidupku. Saya tidak mau membuang Engkau, karena Engkau sudah memberikan berita surga, berita keselamatan, berita pendamaian. Itu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah diwahyukan melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang dipilih Allah untuk berbicara atas nama Allah. Kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah. Dan bisa saudara baca apa yang dikatakan di dalam Matius. Itu bukan ditulis oleh Matius saja, tapi Roh Kudus memakai akal budi daripada Matius, salah satu Rasul Yesus. Roh Kudus mengurapi pikirannya, Roh Kudus menggerakkan dia untuk mencatat kembali pada waktu mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu di Galilea, di Yerusalem. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada mereka pengilhaman, dan kemudian datang pengilhaman wahyu itu. Setelah Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus berbicara kepada mereka di dalam menulis kitab-kitab Matius, Markus dan lain-lain. Pada waktu mereka bersama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus belum mewahyukan kepada mereka, tapi mereka sudah mengalami firman yang hidup pada waktu mereka bergaul dengan Tuhan. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus memberikan kepada pewahyuan kepada penulis-penulis Alkitab, sehingga mereka menulis bukan karena keinginan menulis sejarah, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan pada mereka untuk menulis semua. Walaupun kita tahu Matius ditulis oleh Matius, tapi bukan kehendak Matius menulis, tetapi oleh karena dorongan daripada Roh Kudus. Jadi Alkitab itu terjadi bukan seperti satu cetakan biasa, saudara, tapi Tuhan bekerja dalam sejarah. Tuhan memanggil Matius, pemungut cukai itu. Dia berubah setelah bertemu dengan Tuhan, dan setelah Tuhan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Yesus Kristus naik ke surga. Dan kemudian tahun 63, 64 sesudah Masehi, Roh Kudus datang dan memberikan wahyu. Dan kemudian Matius menulis wahyu dan diinspirasi oleh Tuhan melalui Roh Kudus terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu
dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada tahun 30, tahun 31, tahun 33 sesudah Masehi. Saudara-saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 6, mari kita lihat apa keunggulan daripada firman Allah itu. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Seperti sekarang saya mengajar saudara, firman Allah untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Karena itu firman Allah datang lewat khotbah untuk apa? Bukan mencari-cari masalah saudara, tapi saudara datang di sini bercermin. Cermin apa? Dari firman Allah. Dan firman Allah disampaikan itu sebagai koreksi dalam hidup kita. Kita tahu saya masih berdosa atau tidak. Hari ini motivasi saya baik atau tidak baik, itu dari cermin firman Allah. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kita baca firman Allah menegur kita terhadap hidup manusiawi kita, hidup dalam dosa kita. Kalau itu terjadi, sebenarnya kita bersyukur karena firman Allah mau memperbaiki hidup kita supaya kita bisa segambar, serupa dengan Tuhan. Dia memperbaiki kelakuan. Dia mengajarkan kepada kita, rajinlah beribadah, rajinlah berdoa, rajin naikkan ucapan syukur, berilah persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu supaya kita bertumbuh dan kita merasakan cinta kita yang lebih dalam kepada Tuhan dan mendidik orang kepada kebenaran. Itulah 4 kegunaan daripada kita belajar firman Allah. Membaca Alkitab, Alkitab mengajar kita, Alkitab menyatakan kesalahan kita, Alkitab memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita kepada kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengakhiri ini dengan bagian ayat-ayat firman Tuhan yang sangat indah, yaitu keuntungan orang yang merenungkan firman Allah. Tadi manfaat kita membaca Alkitab. Sekarang apa yang kita dapat? Keuntungan apa yang kita dapat? Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak penting, dan firman Tuhan itu berasal dari Tuhan, dan itu dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam pribadi yang hidup. Dan pada waktu orang melihat Tuhan Yesus yang hidup, mereka melihat sabda firman Tuhan yang hidup di dalam perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu telah diwahyukan di dalam Alkitab oleh orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dan mereka menulis apa yang mereka lihat pada waktu Yesus berbuat mujizat-mujizat, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka diberikan pencerahan, dan Roh Kudus berbicara pada mereka, dan mereka menulis itu di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu merupakan semua catatan-catatan Allah yang dicatat oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Baik itu Kejadian sampai kepada Wahyu, itu adalah perbuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjaga semua tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi-nabi maupun para rasul. Roh Kudus menjaga, dan kemudian itu dikanonisasi, disimpan baik-baik, difilter semua kitab-kitab itu, dan akhirnya menjadi Alkitab seperti yang kita miliki ini. Kita bersyukur saudaraku, kita punya Alkitab, kita punya kelengkapan berita tentang surga, tentang Yesus Kristus. Itu sudah ada Alkitab. Kalau kita hidup pada zaman pertama, kita dapat surat-surat, selembaran saja. Karena itu iman kita harus lebih besar daripada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula tidak punya kitab suci seperti kita yang lengkap, PL sampai PB. Tapi mereka militan, menginjili dari rumah ke rumah. Mereka memberitakan Injil. Dan sehingga pada waktu itu Injil di Asia masuk sampai kepada Eropa. Karena apa? Anak-anak Tuhan tidak tahan lagi menceritakan bagaimana pengalaman mereka hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dan Roh Kudus mengurapi mereka, dan Roh Kudus memanggil mereka secara luar biasa. Dan mereka memberitakan Injil dan berani oleh karena Roh Kudus memimpin. Saya percaya saudaraku, apa yang terjadi di Asbury dan di Amerika itu juga bisa terjadi dalam gereja kita ini.
Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, lihat sabda firman Tuhan yang ada, Bapak Ibu pasti akan beruntung. Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan kalau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara-saudaraku, Yosua pasal 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuasa firman Tuhan, engkau baca, engkau renungkan siang dan malam. Yosua berhasil di dalam memimpin bangsa Israel dan melalui banyak peperangan. Kenapa? Dia disertai oleh Tuhan. Kenapa dia disertai oleh Tuhan? Karena dia merenungkan hati Tuhan siang dan malam di dalam Taurat Tuhan. Bapak Ibu, hati Tuhan, pikiran Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab saudara. Saudara renungkan, mencari hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu di dalam Alkitab. Mazmur pasal 106 ayat 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Saudara-saudaraku, pemazmur percaya pada semua sabda firman. Saya sudah sampaikan sabda firman Tuhan pada saudara. Sabda itu dari surga. Itulah identitas diri daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi datang melalui nyata di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Siapa pada waktu orang melihat Yesus Kristus, semua sabda, semua firman ada di dalam kata-kata Tuhan Yesus, ada dalam tindakan Tuhan Yesus. Dan kemudian murid-murid mencatat itu semua oleh pimpinan Roh Kudus dan terdokumentasi di dalam kitab yang kita miliki. Karena itu, Bapak Ibu, hargailah firman Allah. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara. Cintailah buku itu. Mari kita belajar mengenai Allah melalui firman-Nya, dan percaya dan taat kepada semua firman-Nya, dan nyanyikan puji-pujian, karena firman adalah kekal, berasal dari surga yang ada di dalam Tuhan Yesus, dan telah diwahyukan kepada orang-orang pilihan Allah itu sendiri untuk berbicara atas nama-Nya, untuk menegur, untuk menasihati, untuk mengajar tentang berita tentang salib, berita tentang keselamatan, berita jalan pendamaian, dengan cara merenungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.